Heyo guys, what's up? Balik lagi di Zoo Channel. Kali ini mau bahas sebuah alur cerita film Coco yang dirilis di tahun 2017. Film ini berlatar belakang pada tradisi budaya Meksiko, memiliki pesan moral yang dapat dikaitkan dengan sebuah hubungan keluarga. Melakukan peristiwa misterius di alam baka juga membuka kisah sebenarnya di balik sejarah keluarganya. Kok alam baka sih? Serem banget ya. Tapi kalian harus lihat filmnya. Ya udah, daripada berlama-lama, mending kita langsung ke inti filmnya. Film dimulai dengan cerita di mana sang tokoh utama belum lahir, yaitu Miguel, dan mengapa keluarganya dikutuk. Dahulu kala terdapat sebuah keluarga. Papanya atau kakek buyutnya adalah seorang musisi. Si kakek buyut ini mempunyai impian tentang bermusik untuk dunia. Lalu kakek buyut ini pergi dengan gitarnya tapi tak pernah kembali. Si nenek buyut yang strong woman merasa tidak punya waktu untuk menangisi lelaki Bang Toib seperti dia. Ia pun membuang semua kenangan, yaitu musik, dalam hidupnya. Dia bekerja keras untuk menafkahi putrinya dengan menjadi pengrajin sepatu, yang dimana dia memberikan pengetahuan itu secara turun-menurun dan menjadi tradisi keluarganya untuk membuat sepatu. Nenek buyut itu bernama Imelda Rivera. Panggilan imutnya Mama Imelda. Mama Imelda ini telah lama meninggal jauh sebelum Miguel dilahirkan. Tapi keluarganya masih menceritakan kisahnya di setiap tahun di hari orang mati, atau disebut juga Dia de los Muertos. Nenek ini adalah putri dari Mama Imelda yang bernama Mama Coco. Karena Mama Coco yang sudah tua juga pikun, tapi Miguel sangat suka bercerita banyak hal pada Mama Coco. This, but now I run like this, it's just way fast. I have a dimple on this side, but not on this side. Dimple, no, and the winner is Luchadora Coco. Lalu Miguel juga tinggal bersama neneknya, putri dari Mama Coco. Nenek menjaga rumahnya layaknya Mama Imelda, yaitu tanpa musik. Namun Miguel diam-diam bermimpi menjadi musisi seperti Ernesto de la Cruz, musikus terhebat sepanjang masa. Penyanyi legendaris ini adalah sejarah Meksiko. Awalnya dia orang biasa, tapi saat bernyanyi semua orang menyukainya. Juga dia seorang aktor. Sayangnya ia sudah meninggal secara tragis karena tertimpa lonceng yang terjatuh saat di atas panggung. Miguel sedang menyemirkan sepatu Mas Joko sambil menceritakan kisah hidupnya. Orang itu memberitahu Miguel untuk mengikuti sebuah kompetisi musik di kota untuk Dia de los Muertos yang akan memberikan Miguel kesempatan. Mas Joko itu memberi Miguel gitarnya untuk menunjukkan bakatnya. Tiba-tiba neneknya datang dan memarahi Mas Joko habis-habisan. Kemudian mengajak Miguel pulang ke rumah. Tapi sebelum pulang, Miguel mengambil poster acara tersebut. Dengan muka sedih, dia pun ikut kembali pulang. Sesampainya di bengkel sepatu, Miguel meminta agar dia ikut dalam acara pencarian bakat tersebut. Tapi dia tidak diizinkan. Dan neneknya meminta Miguel untuk menaruh seikat bunga untuk ritual setahun sekali, bernama Dia de los Muertos, yang dipercaya para arwah leluhur akan berkunjung ke alam mereka jika memajang fotonya di ofrenda agar para arwah bisa menyeberang. Mereka juga menaruh makanan dan memasang benda yang disukai saat masih hidup. Si nenek tak ingin Miguel sama seperti kakek buyutnya. Seketika saat Miguel menyebut Papa Coco, neneknya langsung memarahinya. Ia menyuruh untuk melupakan, namun Mama Coco yang mendengar hal itu langsung teringat dan menanyakan apakah Papa sudah pulang. Scene berpindah ke sang anjing Dante yang masuk ke atap rumah dan menemui Miguel yang mengeluarkan gitar yang ia sembunyikan. Kemudian pergi ke ruang rahasianya. Ruangan itu penuh dengan poster Ernesto de la Cruz. Lalu dia memutarkan video Ernesto de la Cruz, di mana dia belajar gitar dari video tersebut. The rest of the world may follow the rule.
Kemudian Miguel berpikir untuk ikut kompetisi musik. Sorenya saat ia hendak pergi untuk mendaftar, tiba-tiba orang tuanya dan neneknya menghampirinya dan mengatakan bahwa ia sudah diangkat menjadi Rivera. Rivera adalah pengrajin sepatu selamanya dan bukan jadi penyemir sepatu lagi. Ayahnya sangat senang pun memeluknya. Saat orang tua dan neneknya pergi, anjingnya yang bernama Dante membuat kegaduhan dengan memakan makanan yang disajikan untuk para arwah. Lalu Dante tak sengaja membuat figura yang berisi foto Mama Imelda jatuh hingga pecah. Miguel mengamati foto tersebut dan melihat suami Mama Imelda memegang gitar yang sama persis milik Ernesto de la Cruz. Ia pun menyadari bahwa Papa Coco adalah Ernesto de la Cruz. Miguel lantas pergi dan memberitahu keluarganya tentang berita penting itu. Namun seluruh keluarganya malah memarahinya. Juga membuang semua tentang musik di hadapan Miguel. Bahkan gitarnya yang ia buat sama persis seperti gitar milik Ernesto de la Cruz dihancurkan di hadapannya oleh neneknya. Miguel sangat sedih atas kejadian tersebut. Ia pun pergi dan tetap bersikeras untuk mengikuti kompetisi musik itu sambil membawa foto tersebut. Saat sampai di plaza, dia mendaftar, tapi syaratnya harus membawa alat musik. Miguel yang tidak punya alat musik kebingungan mencari pinjaman gitar tapi tak ada yang meminjamkannya. Namun ia mempunyai ide cemerlang, yaitu mengambil gitar milik Ernesto de la Cruz yang ada di makamnya. Miguel pun datang ke makam dengan banyak orang di sana. Ia melihat gitar itu dari jendela lalu menerobos masuk ke dalamnya juga berbicara dengan foto Ernesto de la Cruz bahwa ia meminta izin untuk meminjam gitarnya. Saat ia mencoba memainkannya, seketika cahaya keluar. Para penjaga di luar melihat gitar menghilang, penjaga pun masuk ke dalam. Miguel yang panik pun mencoba menjelaskannya kepada penjaga, namun anehnya penjaga tersebut dapat melewati tubuh Miguel. Karena panik, dia berlari keluar makam dan menyadari bahwa dirinya tidak terlihat. Saat berlari, bahkan orang tuanya pun tidak dapat melihatnya. Ia tidak sengaja terjatuh ke dalam kuburan yang digali. Dan seorang tengkorak wanita datang untuk membantunya keluar. Ia sangat terkejut melihat para tengkorak. Do you mind? Miguel yang panik terus berlari ngumpet di balik Nisa, namun tiba-tiba Dante dapat melihatnya. Juga mendengar Miguel. Seketika Dante pergi dan Miguel pun mengikutinya. Di sini dia tak sengaja menabrak tengkorak di sana. Ternyata itu adalah arwah keluarganya yang telah lama meninggal. Arwah keluarga itu menyadari bahwa ada yang salah dengan Miguel. Lalu si kembar datang dengan mengatakan kepadanya bahwa Imelda tidak dapat menyeberangi jembatan untuk datang ke dunia manusia. Akhirnya Miguel diajak ke alam baka melalui jembatan bersama Dante. Di perjalanan saat menyeberang, Miguel melihat makhluk yang ternyata itu semua adalah nyata. This isn't a dream then. Di alam roh, para arwah yang hendak melewati gerbang harus di-scan dulu untuk diketahui apakah foto mereka ada di ofrenda atau tidak. Seorang tengkorak bernama Hector yang berpakaian seperti Frida Kahlo saat di-scan fotonya tidak ada. Dicegah keluar dari gerbang karena petugas tidak menemukan fotonya. Ia mencoba kabur namun ia tidak bisa berjalan di jembatan dan petugas keamanan kembali menariknya. Miguel dan keluarganya berhasil menemukan Imelda yang sedang marah kepada petugas dan mencoba mencari tahu mengapa dia tidak bisa menyeberangi jembatan. Kemudian Miguel dipanggil oleh petugas yang mengatakan bahwa dia telah dikutuk karena mencuri benda milik orang mati. Miguel juga memberitahu bahwa ia telah mengambil foto Imelda dari ofrenda yang menyebabkan Imelda tidak bisa menyeberang. Keluarganya juga harus membawa Miguel kembali ke rumah sebelum matahari terbit atau dia akan menjadi arwah selamanya. Petugas lalu mengatakan bahwa Miguel dapat kembali dengan foto jika dia mendapatkan restu dari keluarganya. Imelda kemudian mengambil kelopak bunga dan memberikan Miguel restunya.
Tetapi dengan syarat ia tidak akan memainkan musik lagi. Miguel yang mendengar itu enggan menyetujuinya, namun tetap menyentuh kelopak bunga dan berhasil kembali ke makam Ernesto. Karena nakal, dia mengambil gitar itu lagi, juga berusaha mengikuti kompetisi, malah balik lagi ke dunia alam roh. Miguel yang melanggar janji, keluarganya juga tidak mau memberikan restunya lagi, kecuali dia benar-benar berhenti memainkan musik. Lalu dia pergi untuk mencari Ernesto dan meminta restunya untuk kembali. Di saat Miguel bersembunyi dari petugas, Miguel pun mendengar Hector yang diinterogasi oleh petugas. Hector juga di sini disuruh pergi karena dia mencoba kabur. Saat keluar ruangan, Miguel bertanya soal Ernesto, tapi Hector kaget dan Miguel mengajaknya ke suatu ruangan. Ia menawarkan Miguel untuk menemukan Ernesto, tetapi dengan Miguel membantunya dengan membawa fotonya kembali dan memasukkannya ke dalam ofrenda agar dia dapat menyeberang. Namun keluarga Miguel melihatnya, ia pun melarikan diri bersama Hector. Lalu Imelda memanggil seekor harimau terbang. Hewan itu adalah hewan roh bernama Vevita untuk melacak keberadaan Miguel. Di sisi lain, Hector membantu Miguel menyamar sebagai tengkorak. Hector juga memberitahu Miguel kalau Ernesto selalu membuat pertunjukan spektakuler. Lalu ia membawa Miguel ke De La Cruz yang dimana dilakukan gladi resik. Sayangnya De La Cruz tidak ada di sana karena sedang mengadakan konser di menaranya. Salah satu musisi di sana memberitahu Miguel tentang kompetisi yang diadakan untuk musisi terbaik agar bisa jadi pengiring Ernesto De La Cruz. Karena mereka tidak punya gitar, makanya ia pergi dengan Hector untuk mencarinya. Tempat ini seperti sisi lain dari tempat tinggal arwah. Terlihat kumuh, juga merupakan rumah bagi arwah-arwah yang terlupakan. Lalu mereka bertemu dengan temannya Hector yang bernama Budi. Dia hampir memudar karena sudah lama menjadi tengkorak. Dan juga tidak ada yang memasang fotonya di ofrenda. Ia mempunyai permintaan terakhir sebelum lenyap, yaitu mendengarkan alunan gitar dari Hector. Everyone knows Juanita. Her teeth stick out and her chin goes in. Knuckles they drag on the floor. Give me a chance. Saat Hector menyanyikannya, Budi menghilang lenyap ke alam kematian akhir. Mereka pun langsung pergi ke acara kompetisi tersebut. Saat di perjalanan, Hector bercerita bahwa ia merupakan musisi juga teman dari Ernesto De La Cruz. Scene berpindah di Plaza De La Cruz. Hector bertanya apa yang akan kau mainkan. Miguel menjawab Remember Me. Di sini Hector melarangnya karena sudah banyak peserta yang memainkannya. Miguel melihat peserta kompetisi membuat dia merasa sangat minder. Namun akhirnya Miguel naik panggung. Walau akhirnya demam panggung, tapi akhirnya dia bisa melantunkan lagu. Mi amor, ay mi amor, where should I put my shoes? You make me un poco loco, un poquitito that I'm only un Hector juga bergabung naik di atas panggung. Penonton juga terlihat terhibur dengan penampilan mereka. Di sisi lain, Pevita mencium keberadaan Miguel. Di saat Miguel tampil, keluarga Miguel terus menanyakan tiap-tiap orang soal keberadaannya. Miguel yang melihat keluarganya pun kaget sekaget-kagetnya. Kemudian dia menarik Hector, lalu pembawa acara mengumumkan bahwa seorang anak laki-laki yang masih hidup hilang di sini dan keluarganya sedang mencarinya. Hector yang mendengar hal itu marah karena Miguel telah berbohong kepadanya. Miguel yang kesal lalu melarikan diri ke kediaman Ernesto yang diikuti dengan Dante. Dante di sini menariknya bermaksud untuknya kembali, tapi Miguel malah memarahi Dante hingga membuat semua orang melihatnya. Miguel kembali melarikan diri, ia bertemu dengan Pevita juga Imelda. Mereka saling berdebat, Miguel kabur lagi, lalu Imelda juga mengejarnya sambil berteriak. Tiba-tiba Imelda mulai bernyanyi. Yang membuat Miguel menghentikan langkahnya. Imelda mengatakan bahwa ia mencintai musik, namun semenjak kepergian suaminya, ia lebih memilih merawat anaknya. Imelda menyuruh Miguel membuat keputusannya sendiri. Miguel pun sedih karena tidak dapat dukungan dari keluarganya.
Lantas dia tetap kekeh dan meninggalkan Imelda. Sesampainya di sana dia tetap tidak bisa masuk karena dia tidak mempunyai tiket. Malah ditendang oleh penjaga. Kemudian Miguel melihat rombongan pemain lalu meminta tolong untuk menyelundupkan dirinya. Ia pun berhasil naik kereta itu. Sesampainya di pesta itu dia mencari keberadaan Ernesto. Ia pun melihatnya sampai ia masuk ke dalam sebuah pesta yang sangat mewah. Karena banyak orang di sana, Miguel kesulitan untuk mengobrol secara langsung dengan Ernesto. Namun berkat tayangan film Ernesto, ia mendapatkan ide. Ia menggunakan gitarnya dan bernyanyi dengan lantang. Señoras y señores, buenas tardes, buenas tonight brings me joy, que alegría for this Karena keasikan bernyanyi sampai dia tidak sadar kalau di depannya sebuah kolam berenang. Malah begini jadinya. music is my language. Seketika Ernesto melihat itu dengan gagahnya dia menolong Miguel. Hingga makeup Miguel luntur. Hal itu membuat Ernesto dan yang di pesta itu terkejut. Miguel ini tengah jadi perbincangan di sana, lalu ia memperkenalkan dirinya sebagai cicit Ernesto, serta memintanya restu agar bisa kembali pulang. Dia juga berkata ingin menjadi musikus seperti Ernesto. Ernesto yang mendengar itu sangat senang dan Miguel pun memeluknya. Ernesto pun mengenalkan Miguel ke semua orang, juga membanggakannya kalau Miguel adalah cicitnya. Di sisi lain, Hector menyamar jadi Frida Kahlo lagi. Rupanya Frida Kahlo ini cukup terkenal di sana, membuat Hector berhasil masuk ke dalam untuk mencari Miguel. Sementara Miguel tengah bersenang-senang dengan Ernesto. He's alive and a musician too. My great-great-grandson. I will move heaven and earth for you, mi amigo. I have to say goodbye, remember. Lalu Miguel bertanya kepada dia memilih musik ketimbang keluarganya. Dijawab kalau dia harus memiliki takdirnya sendiri, juga memotivasi Miguel agar dia terus mencapai impiannya dan dia telah ditakdirkan menjadi artis. Kemudian kembang api pun muncul. Setelah itu dia mengajak Miguel untuk ke konsernya, tapi Miguel menolaknya karena jika dia tidak kembali badannya akan menjadi tengkorak. Maka dari itu Miguel harus cepat pulang sebelum matahari terbit. Tepat sebelum Ernesto memberikan restunya, tiba-tiba Hector datang kembali. Memohon kepada Miguel untuk membawa serta fotonya pulang. Seketika foto itu diambil oleh Ernesto, bahwa Hector telah dilupakan. Hector yang mendengar itu sangat marah karena Ernesto lah penyebabnya dari semua itu. Karena dia telah mengambil semua lagu ciptaannya. Ernesto menjelaskan ia menyanyikan lagu itu karena ingin bagian dari diri Hector pun ikut. Namun Hector tidak percaya lagi tentang semua yang dikatakan Ernesto. Dia hanya ingin fotonya dibawa Miguel dan ingin menemui putrinya. Kemudian Hector mengingatkan kembali tentang malam itu, apakah Ernesto mengingat apa tidak yang ia katakan sebelum ia meninggal. Yang Ernesto katakan adalah akan menggerakkan surga dan bumi demi temannya. Seketika Miguel seperti pernah mendengar kalimat itu. Miguel pun ingat kalimat itu seperti berada dalam film Ernesto. Terungkaplah bahwa Ernesto lah yang membunuh Hector. Jadi Hector itu udah pernah pergi kembali ke keluarganya, tapi Ernesto melarangnya dan akhirnya Ernesto memberikan minuman perpisahan. Ternyata minuman itu telah diracuni. Tiba-tiba perutnya sakit di perjalanan pulang. Hector mengira bahwa ia keracunan makanan, tapi Ernesto lah yang meracuninya. Hector pun meninggal saat di perjalanan pulang. Sejak saat itu Ernesto mencuri lagu ciptaan Hector hingga membuat dia terkenal. Hector yang mengetahui fakta itu memukuli Ernesto, lalu Ernesto yang mempunyai kekuasaan memanggil para penjaga. Tak hanya Hector, Miguel juga dibuang bersama ke lubang yang di dalamnya terdapat air. Di dalam sana, Miguel mengatakan penyesalannya kepada Hector karena tidak mendengarkan keluarganya. Hector mulai menenangkan Miguel, tapi tiba-tiba Hector mulai sekarat karena putrinya mulai melupakannya. Hector mengatakan bahwa dia ingin menyeberangi jembatan untuk bertemu dengan putrinya. Seketika ia menyebut nama Coco. Miguel pun kaget mendengar hal itu. Langsunglah ia mengeluarkan selembar foto yang berisi foto keluarganya. Kemudian memberikannya, ia menunjukkan Mama Coco, Mama Imelda, lalu pria yang kepalanya disobek itu ternyata adalah Hector.
Itu berarti Hector adalah kakek buyut dan mereka adalah keluarga. Hector juga menceritakan lagu Remember Me ditulis khusus untuk Coco. Tak lama kemudian Dante datang, juga Imelda dan Pevita. Akhirnya mereka berhasil keluar dari sana. Saat di perjalanan, Dante berubah menjadi Rose Spirit seutuhnya, bahkan memiliki kemampuan untuk terbang. Kemudian dia bertemu lagi dengan keluarganya. Di sini juga Miguel menjelaskan semua yang terjadi semasa hidup ke keluarganya. Mereka juga ingin mencari Ernesto agar merebut kembali foto Hector, supaya bisa menemui Coco. Hector yang makin lemah juga meminta maaf dan Imelda juga sepakat untuk merebut foto Hector dari Ernesto. Mereka pun datang ke konser itu kemudian menyusup dari belakang. Menyamar jadi penari latar, mereka langsung membuat rencana. Baru saja beberapa langkah pergi, mereka bertemu dengan Ernesto, yang langsung mengenali rombongan mereka dan segera melarikan diri. Kejar-kejaran pun tak dapat dikelakkan lagi. Pertarungan antara keluarga Miguel dan security pun terjadi. Mama Imelda pun berhasil mengambil fotonya. Namun tak sengaja Mama Imelda naik ke atas panggung. Ernesto pun menyuruh pengawal untuk menurunkan Mama Imelda. Di lain sisi, Miguel menyuruh Mama Imelda bernyanyi. Mama Imelda pun bernyanyi diiringi gitar dari Hector. Tiba-tiba Ernesto masuk ke panggung untuk merebut foto itu sambil berduet dengan Mama Imelda. Dan Mama Imelda lah yang tetap mengambil foto tersebut. Kemudian di belakang panggung, Mama Imelda memberikan foto itu ke Miguel, juga ingin memulangkannya. Saat ingin menyentuh kelopak bunga itu, Miguel malah ditarik sama Ernesto. Tak kehilangan akal, salah satu bibi Miguel menyorot kejadian yang sedang berlangsung itu. Langsung terhubung di salah satu skrin panggung utama. Hingga membuat para penonton tahu segalanya. Miguel yang dilempar dari atas gedung pun berhasil disorot, juga disaksikan oleh ribuan mata penonton. Jatuhnya Miguel dari sana menyebabkan ia kehilangan foto satu-satunya foto Hector. Beruntungnya Pevita menyelamatkan Miguel, juga menaikkannya kembali ke atas. Setelah melakukan itu, Ernesto kembali ke atas panggung tanpa berdosa. Berharap dapat tepukan tangan, malah dilempari makanan dan caci maki. Kemudian datanglah Pevita ke atas panggung dan melemparnya ke lonceng yang membuat lonceng itu terjatuh, juga mengulang kembali kejadian pas dia meninggal. Di sisi lain, Miguel meminta maaf karena telah menghilangkan satu-satunya foto Hector. Juga kondisi Hector makin lemah. Lalu dia memberikan restunya dan Trump membuat Miguel kembali ke dunia manusia. Akhirnya kembalilah dia di makam Ernesto. Lagi-lagi dia tak lupa mencuri gitar Ernesto dan langsung kembali pulang. Pas dia mau menemui Mama Coco, tapi malah dihalang sama neneknya yang sambil marah-marah, namun ia berhasil masuk ke dalam kamar Mama Coco. Miguel terus dan terus meminta Mama Coco untuk mengingat Hector, tapi Mama Coco malah diam saja. Miguel pun menangis, tapi saat mau minta maaf, Miguel melihat gitar dan lalu mulailah menyanyikan lagu Remember Me. Perlahan Mama Coco mengingat lirik lagu tersebut, karena hal itu membuat Mama Coco bernyanyi bersama Miguel. Know that I'm with you, once again. Keluarganya yang ada di kamar pun melihat kejadian tersebut sampai meneteskan air mata. Lalu Miguel mengatakan kalau papanya sangat mencintainya. Tanpa disangka, Mama Coco ternyata menyimpan potongan foto Papa Hector dan diberikannya ke Miguel. Juga menyimpan buku yang terdapat lirik-lirik lagu yang diciptakan oleh Hector. Scene berpindah di 1 tahun kemudian. Saat perayaan Dia de los Muertos, Ernesto sudah dilupakan. Sebaliknya, rumah Miguel dijadikan museum untuk menghormati Hector, sang musisi legendaris. Semua orang pun mengunjunginya. Miguel juga mempunyai adik perempuan, namun sayangnya Mama Coco telah meninggal. Di lain sisi, Hector kini bisa melewati sensor keamanan bersama dengan anggota keluarga lainnya. Di tahun itu, keluarga Miguel sudah tidak benci lagi dengan musik. Malah sebaliknya, tahun itu mereka bersenang-senang dan kumpul lengkap bersama anggota keluarga lainnya.
Dan film pun tamat cuy. So guys, menurut kalian filmnya gimana? Di film ini banyak banget poin yang bisa kita ambil, yaitu arti keluarga, dukungan keluarga, dan pentingnya mengejar sebuah cita-cita. Cita-cita kalian apa sih guys? Komen di kolom komentar ya guys. Kalau cita-cita Mimin adalah mencintai dia sepenuhnya. Au au au. Ya udah, Mimin Zoo channel pamit dulu dan sampai jumpa lagi di film selanjutnya. Keep healthy, Jane.